Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Karisma Yulan Anggraini dengan NPM 20065999796, mahasiswa semester 2 Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang range of motion. Range of motion atau ROM adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan pada ruang lingkup gerakan tubuh dengan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Tujuan dari ROM ini adalah untuk mempertahankan mobilitas persendian dan jaringan lunak dan untuk meminimalisir hilangnya kelenturan jaringan dan pembentukan kontraktur. Pemeriksaan ROM dilakukan dengan menggerakkan sendi seperti menekuk atau membengkokkan, meluruskan, sebagaimana ditentukan oleh jenis sendi, permukaan artikularnya, otot, tendon, ligamen, dan kontrol fisiologis gerakan melintasi sendi. Metode pemeriksaan ROM yaitu pasif ROM atau pergerakan dilakukan oleh kekuatan dari luar tanpa kontraksi otot, biasanya pergerakan dibantu oleh orang lain. Yang kedua, aktif ROM atau pergerakan dihasilkan oleh kontraksi otot yang melewati sendi. Dan yang terakhir, aktif asistif ROM yaitu gerakan sendi yang terjadi dikontrol oleh otot dan dibantu oleh orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya range of motion yaitu penyakit-penyakit sistemik, gangguan pada sendi, neurologis ataupun otot, pengaruh cedera atau pembedahan, dan inaktivitas atau imobilisasi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh profesional medis, misalnya dokter, fisioterapis, okupasi terapis, dan profesional medis lainnya. Alat yang dapat digunakan untuk pengukuran ini yaitu goniometer dan meteran. Goniometer berfungsi untuk mengukur seberapa luas range of motion dalam ukuran derajat. Berikut adalah beberapa contoh gerakan dari pemeriksaan range of motion regio upper extremity. Pada video kali ini saya hanya akan mempraktikkan dua gerakan, yaitu gerakan radial deviation dan MCP abduction. Praktikum radial deviation. Langkah pertama, cari titik fulcrum, kemudian taruh aksis di atasnya. Minta pasien untuk menggerakkan pergelangan tangan ke arah radial, kemudian gerakan moving arm gonio selaras dengan jari tengah, lalu lihat sudut pada goniometer. Kemudian, lakukan hal yang sama pada lengan bagian kiri untuk mengetahui besar sudut yang didapat pada pemeriksaan deviasi radial pada pergelangan tangan. Dan jangan lupa untuk melakukan stabilisasi pada lengan dengan cara memegang lengan pasien. Praktikum MCP abduction. Langkah pertama, cari titik fulcrum, kemudian taruh aksis di atasnya, lalu minta pasien untuk menggerakkan jarinya secara abduksi. Gerakan moving arm goniometer, lalu lihat sudut yang terdapat pada goniometer. Bagian kanan, lakukan hal yang sama untuk mengukur berapa besar sudut yang didapatkan. Inilah hasil pemeriksaan dari praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.